Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Siklus Hidup Angiospermae. Di sini saya akan memperkenalkan anggota grup kami. Yang pertama, saya sendiri, Sinta Widyaskara, selaku moderator. Yang berikut pemateri pertama yaitu Trianita Kurniani Rahman, pemateri kedua Utami Dwi Andini, pemateri ketiga Zahra Aulia, yang berikut Imar Rohmania, kemudian Muhammad Saputra Abimanyu, dan Reski Ramadan. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama yaitu Trianita Kurniani Rahman. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk yang pertama itu Angiospermae, di mana tumbuhan berbiji tertutup berasal dari kata angio yang berarti bunga dan sperma yang berarti tumbuhan. Tumbuhan berbiji. Jadi Angiospermae adalah tumbuhan berbiji yang tertutup. Kemudian adapun struktur bunga dari Angiospermae yaitu ada beberapa. Yang pertama itu benang sari atau stamen, yang dimana benang sari ini merupakan organ reproduksi bunga jantan dan tersusun atas tangkai sari, ujung tangkai sari hingga kepala putik. Kemudian yang kedua itu ada kepala sari atau antera, yang dimana fungsinya itu untuk menghasilkan serbuk sari. Kemudian filamen. Filamen adalah suatu struktur seperti tangkai yang menempel pada pangkal bunga yang bertugas mendukung antera, yang merupakan struktur yang menghasilkan serbuk sari. Kemudian ada putik, di mana fungsi utama putik itu sendiri sebagai alat reproduksi betina bunga dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Kemudian ada kepala putik, di mana kepala putik ini juga disebut dengan stigma yang berfungsi sebagai tempat masuk serta melekatnya polen yang didapatkan dari kepala sari. Kemudian yang keenam ada tangkai putik, di mana tangkai putik ini sering juga disebut dengan stilus, yang berfungsi sebagai penyangga dari kepala putik. Kemudian ada bakal buah atau ovarium, yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan, yaitu sebagai tempat peleburan gamet jantan dan gamet betina yang memungkinkan pembentukan bakal buah. Kemudian ada mahkota atau corolla, yang dimana memiliki warna yang bervariasi dan indah karena fungsinya untuk memikat serangga yang membantu proses penyerbukan. Kemudian ada bakal biji, yang mana bakal biji ini disebut juga sebagai ovulum dan merupakan tempat untuk membentuk bakal biji menjadi biji yang matang. Kemudian ada dasar bunga, di mana dasar bunga ini berada di atas tangkai bunga dan berada di bawah tangkai bunga. Artinya dasar bunga berada di antara tangkai bunga dan bawah bunga. Fungsi dasar dari bunga ini ialah sebagai tempat mahkota bunga. Kemudian ada mahkota atau helaian mahkota, yang dimana yang biasa juga disebut sebagai petal. Petal ini sebagai ialah bagian penyusun bunga terletak di lingkaran pelindung terdalamnya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri kedua yaitu Utami Dwi Andini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di slide tempat ini akan dibahas tentang bagaimana pembentukan mikrosporogenesis secara lengkap. Jadi berikut ada beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1
dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid membelah meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu atau tetrad. Tahap ketiga, setiap mikrospora mengalami pembelahan karikinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif. Tahap keempat, inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Baik, mungkin bisa digeser untuk slide selanjutnya. Oke, di slide 5 ini akan membahas bagaimana pembentukan megasporofit. Jadi pembentukan megasporofit terjadi pada kepala sari, di mana di dalam bakal buah terdapat bakal biji yang menghasilkan sel induk megaspor, kemudian mengalami meiosis dan menghasilkan 4 megaspora, dan ada 3 megaspora yang mati dan 1 megaspora yang berkembang. Kemudian mengalami mitosis 1, dalam mitosis 1 megaspora membelah menjadi 2, kemudian berlanjut demitosis 2 megaspora membelah menjadi 4, hingga mitosis 3 megaspora membelah menjadi 8 dan kemudian berkembang menjadi sel telur di dalam inti polar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya serahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Sahra Aulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk slide selanjutnya ini saya akan membahas tentang bagaimana sih itu siklus hidup dari Angiospermae. Jadi, untuk siklus hidup dari Angiospermae, pertama-tama setelah dijelaskan sebelumnya tadi mengenai pembentukan mikrospora dan megaspora, yang dimana sel kelamin jantan dan betina menghasilkan sel gamet jantan dan betina berupa benang sari dan putik. Ketika serbuk sari masuk ke kepala putik atau turun sampai ke ovul, di dalam ovul terjadi pembuahan ganda dan menghasilkan endospermae atau cadangan makanan atau embrio. Dalam embrio ini ada kulit biji sebagai perlindungan, kemudian mengalami perkecambahan, di mana di sini terjadi proses plumula dan radikula. Kemudian akan membentuk suatu individu tumbuhan bunga. Hal tersebut akan berulang secara terus-menerus. Next. Untuk selanjutnya adalah skema siklus hidup tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, di dalam siklus hidup tumbuhan berbiji tertutup, ada fase sporofit. Ada 2 jenis kelamin, yakni benang sari dan putik. Pada benang sari terbentuk mikrosporangia yang berubah menjadi sel induk mikrospora, yang kemudian berubah menjadi mikrospora atau N dan berubah menjadi serbuk sari. Kemudian berubah menjadi bulu serbuk sari. Pada putik mengalami perubahan menjadi megasporangia, kemudian berubah menjadi sel induk megaspora dan mengalami perubahan menjadi dan berkembang menjadi kantong embrio. Nah, pada bulu serbuk sari tadi berkembang menjadi sel sperma 1 dan sel sperma 2. Sel sperma 1 berubah menjadi zigot atau 2N yang kemudian berubah menjadi embrio hingga membentuk biji sementara. Sel sperma 2 berubah menjadi endosperm atau 3N, berubah menjadi biji. Untuk di kantong yang dimana mengalami perubahan menjadi sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Sel telur berubah menjadi zigot atau 2N, berubah menjadi embrio yang kemudian berkembang menjadi biji. Sedangkan di inti kantung lembaga sekunder berubah menjadi endosperm atau 3N yang kemudian mengalami perubahan menjadi biji. Setelah menjadi biji, kemudian akan menjadi tumbuhan atau sporofit. Mungkin untuk pemaparan skema dari siklus hidup tumbuhan berbiji tertutup telah rampung. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Demikian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.